ingat ya kalau IP itu terdiri dari binary 32 bit yang kemudian kita bagi lagi menjadi 4 oktet. Nah, sebenarnya teman-teman 32 bit ini ada alokasi net ID dan host ID-nya. Nah, sekarang kita bahas dulu net ID itu apa dan host ID itu apa, gitu ya. Kita kan udah pernah bahas ya, kalau tiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu perlu IP address kan. Jadi kalau dari gambar ini anggap aja ini kita punya satu jaringan, kita sebut subnetwork. Terus ini subnetwork lainnya, subnetwork 2. Si network ID ini fungsinya untuk menunjukkan di jaringan mana komputer kita atau device kita ini berada. Misalnya kalau di sini apa di jaringan yang sebelah kiri atau jaringan yang sebelah kanan ini, gitu kan? Ini misalnya ada PC 2, PC 3. Nah, kita mau tahu PC 2 ini ada di jaringan di sebelah mana, tempatnya tuh ada di sebelah mana sih, gitu. Itu fungsinya dari network ID. Sedangkan kalau host ID itu menunjukkan server, router, pokoknya device kita yang berada di dalam jaringan tersebut. Jadi nanti di host ini ya, untuk setiap perangkat kita itu kita akan punya host ID atau IP dari perangkat itu sendiri ya. IP-nya PC 2, anggap aja gitu. IP-nya PC 2. Dan akan ada network ID yang menunjukkan PC2 ini masuk ke jaringan mana gitu. Jadi kalau host ID itu IP-nya si PC2, kalau network ID ini menunjukkan lokasinya. Dia masuk ke jaringan mana. Nah, pembagian alokasi network ID dan host ID ini tadi ditunjukkan oleh nilai netmask. Nah, kalau untuk kelas A, alokasi network ID-nya itu ada di oktet 1, teman-teman. Sedangkan oktet 2 sampai oktet 4-nya untuk kelas A itu menunjukkan host ID. Oke, dari sini cara bacanya gini, berarti alokasi jaringan untuk kelas A itu jauh lebih sedikit daripada alokasi untuk perangkat host ID-nya. Dari sini bisa disimpulkan kayak gini ya, kelas A ini cocoknya untuk kebutuhan yang dalam satu jaringan perangkatnya itu banyak. Karena dari sini kan kita ngitungnya gini, satu jaringan di kelas A itu bisa dapat berapa nih? 2 pangkat 24, ya kan? 2 pangkat 24 IP, banyak banget. Jadi dalam satu jaringan, satu net ID, dia bisa punya 16 juta host ID. Atau dalam arti, dalam satu jaringan nih, dalam satu subjaringan, itu dia bisa punya ada 16 juta perangkat gitu kira-kira. Nah, sekarang kalau kelas B itu net ID-nya dapat 2 oktet. 2 oktet pertama ya. Jadi, net ID-nya adalah oktet 1 dan oktet 2. Net ID untuk host ID-nya itu dari oktet 3 sampai oktet 4. Host ID. Kemudian untuk kelas C, bisa ketebak ya dari polanya. Kalau kelas C berarti itu make 3 oktet untuk net ID. Dan 1 oktet aja untuk host ID. Nah, dari sini kelihatan ya bedanya, terutama kelas A sama kelas C. Berarti kelas A itu cocoknya untuk jaringan yang
dalam satu jaringan dia punya banyak perangkat, skala jaringannya besar. Kalau yang C, cocoknya untuk apa? Untuk jaringannya butuh banyak, kecil-kecil gitu ya. Tapi dalam satu jaringan, itu host ID-nya sedikit aja. Berapa nih? Berarti kan host ID-nya kita bisa dapat sekitar 200-an ya, 200-an host ID. Beda banget ya kalau yang kelas A tadi satu jaringannya itu kita bisa punya 16 jutaan alamat IP, sedangkan kalau yang kelas C itu cuma dalam satu jaringan itu punya 200-an aja alamat IP-nya. Cuma itu tadi, C lebih banyak jaringannya. Nah, sekarang gimana sama kelas D dan E? Kalau kelas D dan E, dia tidak mengenal istilah network ID dan host ID. Jadi ini network ID dan host ID hanya berlaku buat kelas A, B, dan C. Ya, untuk kelas A, netmask-nya itu berarti berapa banyak angka 1 di network ID-nya. Jadi kan kalau kelas A tadi network ID-nya ada di oktet 1. Nah, kita fullkan oktet 1-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Sisanya yang yang jatah host ID tadi, oktet 2, oktet 3, oktet 4, itu kita nolkan aja. Tuh, 8. Oke, jadi ini oktet 1 menunjukkan network ID. Nah, ini kalau kita desimalkan jadi 255 ya. Nah, oktet sisanya ini kalau kita desimalkan ini kan tetap jadi 0 ya. 0 0 0. Jadi kalau untuk kelas A default netmask-nya itu adalah 255 000. Oke, sekarang ke kelas B. Kalau kelas B net ID-nya 2 oktet tadi kan, berarti tinggal dijadiin ini aja sama 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, sisanya 0. Ini untuk kelas B. Berarti netmask-nya default-nya adalah 255 255 0 0. Nah, untuk kelas C udah ketebakan. Tadi kelas C itu net ID-nya ada 3 oktet. Berarti kalau kelas C jadi 255 255 255 0. Jadi nantinya si netmask atau subnetmask ini digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gangnya si jaringan kita, atau membagi network dan hostnya. Jadi alamat mana yang berfungsi sebagai alamat jaringannya atau alamat subnet, mana alamat host, dan mana alamat broadcast. Jadi dalam kita mengalokasikan alamat IP nanti akan ada 4 alamat yang perlu kita identifikasi, yaitu alamat subnetnya, kemudian alamat IP host awal, host pertama, alamat IP host terakhir, dan alamat broadcast. Ini dalam tiap sub jaringan, tiap subnet.
subnetwork.